Kasus Indosuria semakin dikulik, makin dalam, makin menakutkan. Video ini akan berkisah setelah saya membahas Indosuria di podcast Close the Door dan di Cokro TV. Kemudian tiba-tiba banyak sekali informasi dari petinggi-petinggi yang masuk dan ini sangat mengerikan sekali. Semakin saya kulik, semakin lama semakin dalam. Dan mau tidak mau kasus investasi bodong ini pasti terikat erat dengan dunia politik, dengan pemangku kekuasaan. Karena bahkan seorang Mahfud MD pun nggak digubris. Nah, seperti apa kasusnya dan yang menarik adalah apa? Kasus di Indosuria ini mirip dengan kejadian 2200 tahun lalu di daratan Tiongkok. Nah, untuk kasusnya seperti apa, kita share di video ini dan jangan lupa subscribe di channel ini. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Oke, halo Street Smart. Ketemu rumah saya, Roy Sakti, masih dalam kondisi sehat walafiat, selamat, tidak berkurang satu apapun, tidak ada tukang bakso mengintai karena membahas kasus Indosuria. Makin lama makin ke tepi jurang, tapi sebelumnya kita minum dulu. Karena semakin lama dikulik kasus Indosuria ini semakin ngeri-ngeri sedap. Karena melibatkan pejabat-pejabat yang tanda kutip, waduh udah levelnya udah bukan polisi lagi nih. Levelnya udah bukan DPR lagi nih. Levelnya udah elit yang menguasai Indonesia. Ya, oke. Jadi saya akan membahas dulu bahwa awalnya saya mengikuti kasus Indosuria ini dari kisahnya Bro Alvin Lim, ya. Jadi waktu itu Alvin Lim sedang teriak-teriak kasus Indosuria, saya sedang teriak-teriak robot trading, ya. Nah, kemudian dari situlah saya memahami sedikit tentang kasus Indosuria, lama-lama juga paham. Saya juga sempat ikut demo yang diadakan Alvin Lim bulan Mei tahun 2022 dan tragis sekali Alvin Lim justru malah dikriminalisasi, ya. Gara-gara ya salah satunya kasus Indosuria ini. Akhirnya kan ini sangat luar biasa karena apa yang fakta menarik ya. Saya tidak ingin berspekulasi tapi ini satu fakta yang menarik bahwa kasus yang menangani Alvin Lim itu sama jaksa yang menangani kasus Alvin Lim itu sama dengan jaksa yang menangani kasus Indosuria. Ini kira-kira sebuah kebetulan atau bagaimana ini ya? Kayak hal yang mustahil tapi kenyataan. Mau tidak mau ya pasti akan ada sangkut pautnya itu walaupun cuma sedikit ataupun besar. Nah, dari situ saya mulai ketika Bang Alvin Lim ini masuk penjara ya, dan kemudian ya kasus ini agak terlupakan dalam persidangan. Tiba-tiba begitu mengagetkan kita melihat vonis dari Koperasi Indosuria, yaitu vonis dari pelakunya adalah divonis bebas. Ini yang luar biasa, wadidaw gitu loh. Waduh pokoknya sudah ini kayak mencolok mata. Nah dan dari situlah kasus ini menjadi viral kembali dan kemudian saya diundang sama Om Botak Saitama alias Om Deddy Corbuzier di Close the Door teman-teman. Bahkan ini adalah ketiga kali saya ada di Close the Door ya. Jadi buat kawan-kawan penggemar Om Deddy Corbuzier bosen-bosen dah lihat muka saya. Bahkan sampai stafnya Close the Door sendiri bilang, ini pokoknya kalau sampai Om Deddy sama Roy Sakti gabung ini artinya dunia sedang tidak baik-baik aja. Justru pas di akhir acara kita ngobrol, semoga kita nggak ketemu lagi. Jadi doa saya sama Bro Deddy itu adalah semoga kita tidak ketemu lagi di dalam satu podcast. Karena kalau kita tidak ketemu di dalam satu podcast artinya dunia sedang aman, tentram, sejahtera. Tapi kalau kita ketemu lagi sebenarnya dunia sedang tidak baik-baik aja. Kemudian berlanjut juga setelah itu saya bergabung di Cokro TV di mana saya membahas di situ ada korban ya, ada korban kepala cabang salah satu bank terbesar di Indonesia. Bayangin loh, kepala cabang loh teman-teman, nggak kurang. Kalau kita berbicara serakah ya enggak, literasi enggak. Di situ ada Cheryl Tansil dan membahas dan
Ketika video ini menjadi viral, terakhir di Deddy Close the Door itu 1 juta views. Saya mulai banyak dijabri dengan orang-orang centang biru yang saya nggak nyangka bahwa beliau itu juga kena ada masalah di sini-sini. Dan mulai dari story mereka, saya merangkaikan story ini, saya melihat sebuah benang merah. Siapa dalang di balik ini? Karena ini amazing. Nah, tapi sebelum kita membahas dahulu, saya akan membahas sebuah cerita di negeri Cina yang terjadi, sebuah kisah sejarah yang terjadi 2200 tahun yang lalu di akhir dinasti Qin. Kalau Anda tahu dinasti Qin itu adalah dinasti yang membangun tembok Cina. Ini bercerita kaisar kedua dan kemudian ada seorang pejabat kerajaan yang bernama Cao Gao. Nah, Anda cek cerita ini. 同学们，今天我们要学习的成语是指鹿为马。这个成语选自历史名著《史记》，作者是古代非常有名的司马迁。他不姓司，也不姓马，而是姓司马。司马是一个复姓，在我们国家姓氏并非都是一个字的哦。咱们还是说回指鹿为马吧。故事得从秦朝后期说起。那时候，秦朝第一个皇帝秦始皇已过世，他的儿子继承皇位，称为秦二世。这秦二世的身边有一个奸臣，叫做赵高。赵高想自己当皇帝，但害怕大臣们不听他的，于是他想了一个办法来试一试。一天，赵高拉着一只鹿走到了秦二世的面前，非常谄媚地说：“陛下，您看我这匹马怎么样啊？”哈哈哈哈！赵大人，你真会开玩笑。这是一只鹿呀，怎么会是一匹马呢？是吗？这明明是一匹马，怎么会是一只鹿呢？我们问问其他人吧。赵高问了问身边的大臣，有的人低着头不吭声，有的人害怕赵高，怯懦地跟着说：“这是一匹马。”还有的人就是不畏惧赵高，很诚实地说：“这分明就是鹿。”站在一旁的赵高暗暗记下这些人，后来就借机把他们除掉了。这就是指鹿为马的故事。指鹿为马，即指着鹿说是马，听起来就觉得非常的可笑。所以指鹿为马的意思就是颠倒是非，说的话跟现实完全就是两回事。同学们，你们明白了吗？ Nah, kalau Anda lihat kisah ini, inilah yang sekarang mirip terjadi deja vu di dalam kasus Indosuria. Kenapa saya berbicara deja vu? Ya, karena analisa di sini. Pemerintah, jadi Pak Mahfud MD itu jadi setelah kasus ini diputus bebas, Menko Polkam Pak Mahfud MD membuat 2 statement. Yang nomor 1 statement di tanggal 29 Januari 2023 dan statement kedua di tanggal 31 Januari 2023. Nah, di statement-statement Pak Mahfud ini kita akan mendapatkan kisi-kisi apa yang sedang terjadi. Karena sebenarnya dari statement-statement itu kita bisa membaca apa pesan-pesan yang tersirat yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, ya. Oke, kita akan lihat statement 1 ini. Untuk membahas keterkejutan Indonesia, baik pemerintahnya maupun rakyatnya, karena kasus Indosuria yang sudah dibahas lama bahwa itu merupakan perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana, baik dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, PPATK, itu ternyata dibebaskan, onslah oleh Mahkamah Agung. Kita tidak bisa menghindar dari keputusan Mahkamah Agung untuk mengganti kata kita harus menghormati. Saya sekarang akan mengganti tidak bisa menghindar.
karena itu putusan Mahkamah Agung. Ya. Mungkin kita tidak perlu menghormati, kita tidak bisa menghindar gitu aja kan bisa. Nggak bisa apapun gitu, karena itu putusan Mahkamah Agung. Karena apa? Itu dakwaannya udah jelas, pelanggaran undang-undang perbankan. Nah, kalau Anda dengar di statement ini menarik sekali. Bahwa Pak Mahfud MD menyebut bahwa ini adalah sebuah kejahatan pidana yang sempurna. Tapi ternyata Mahkamah Agung berbicara ini adalah kasus perdata. Kalau kita lihat dari video tadi kan ini kan sebuah kemiripan di mana ada raja yang lemah dan kemudian ada pejabat yang berkuasa. Si pejabat ini membawa seekor rusa, ya kan? Tapi menyebut rusa ini dengan kuda. Nah, kemudian ada pejabat yang bilang rusa, ada yang bilang kuda. Dari situ kan bisa kelihatan mana yang pro dengan raja yang lemah ini dan mana yang pro dengan para ini penguasa, istilahnya pejabat yang kekuasaannya super power. Kalau saya melihat sih seperti itu. Artinya apa kawan-kawan? Ya, seperti yang saya share di kasusnya Deddy Corbuzier bahwa orang aktor di balik keputusan Indosuria ini ataupun ranger, jadi istilah saya itu ranger teman-teman. Ranger itu adalah orang yang ngatur sebuah kasus, gimana caranya. Ranger ini ngatur pengadilan, ngatur kepolisian apa segala, artinya dia ya pengatur strategi lah. Mungkin kalau Anda menonton film serian Money Heist, ini sama kayak The Professor-nya. Ya, ini yang mengatur semua, ya. Nah, ini adalah sosok yang tidak takut dengan Pak Mahfud. Nah, kadang yang perlu kita kulik lagi, kawan-kawan, Pak Mahfud adalah Menko Polkam. Nah, yang kita kulik lagi, yang tidak takut dengan Pak Mahfud itu nggak banyak orang di negara ini yang bisa. Tapi kalau yang prediksi saya lagi, Pak Mahfud adalah representasi Bapak Presiden Jokowi. Maka bisa dibilang, diduga kawan-kawan, ya. Saya tidak berani memastikan karena saya masih ingin hidup tenang, nyantai-nyantai aja, ya. Diduga, apakah profesor yang mengatur serangan ini tidak takut dengan Pak Jokowi? Silakan simpulkan diri di komen, ya. Artinya kalau orang itu tidak takut dengan Pak Jokowi, di Indonesia ini yang tidak takut dengan Pak Jokowi tidak lebih dari 5 orang. Siapa itu saya tidak berani menuduh apa-apa, ya. Oke. Nah, kemudian di tanggal 29 itu ada pernyataan yang penting juga teman-teman, bahwa pemerintah akan merevisi undang-undang koperasi. Karena memang kasus Indosuria ini cuma satu kasus di antara banyak kasus penipuan berkedok koperasi. Kenapa bisa begitu? Karena kalau dia maju sebagai finance atau bank, dia dalam mengumpulkan dana, maka mereka akan terbentur dengan aturan-aturan di OJK. Nah, bagaimana dia bisa mengumpulkan dana tanpa kena aturan OJK, yaitu menjadi koperasi. Dan mau tidak mau ini harus dibenerin. Karena kalau tidak, selama aturan undang-undang ini ada, koperasi ini tidak bisa diatur, maka selama itulah korban akan terus berjatuhan. Yang terbesar adalah Indosuria. Tapi ada kasus-kasus yang lain. Ada kasus Narada, Minapadi, dan lain-lainnya. Banyak gitu loh. Banyak yang DM ke saya mau minta diviralkan. Gimana ceritanya kalau kita itu memviralkan banyak kasus sekaligus, teman-teman? Gak bisa. Kata kuncinya viral itu adalah menjadi stand out dan benar-benar semua mata menuju di situ. Tapi kalau banyak nggak bakal bisa viral. Itu sama aja dengan kalau kita ngejar 2 kelinci, kita tidak akan mendapatkan keduanya. Oke? Nah, kemudian 2 hari berikutnya atau pasca video saya di Close the Door hadir, ya. Semoga Pak Mahfud melihat, ya, dan pemerintah melihat. Nah, kemudian Pak Mahfud memberikan statement kedua. Ini ada yang menarik, teman-teman, ya. Statement kedua ini ada yang menarik. Ya. Statement pertama adalah di situ Pak Mahfud menjelas. Kejaksaan sudah benar. Dakwanya sudah benar, tapi hakim yang salah.
Nah, di sini saya mau memberikan tambahan informasi. Ya, saya mau memberikan tambahan informasi. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus deliktinya dan locus deliktinya setelah korbannya masih banyak. Kita tidak boleh kalah untuk mendidik bangsa ini berpikir secara jernih dalam penegakan hukum. Saya hanya memberikan informasi, kami sekali lagi benar atau salah kembali kepada mereka. Jadi kalau Pak Mahfud mengikuti dari tahun 2021 deh ya. Jadi kejaksaan itu pernah membuat sebuah P19 mati istilahnya. Ini diungkap oleh Alvin Lim dan itulah kenapa Alvin Lim sekarang nih dibenci sama kejaksaan dan dimasukkan hanya gara-gara alamat dipakai KTP palsu divonis 4,5 tahun penjara. Saya nggak pernah itu pasal 263 KUHP. Nggak pernah ada ceritanya kasusnya itu kenanya di 4,5 tahun, paling 1 tahun setengah. Itu biasanya urusan KTP palsu. Dan sebagai update saya barusan dapat kabar dari keluarganya bahwa Alvin Lim sekarang menderita gagal ginjal stadium 5. Gara-gara ketika dia mau periksa tidak diperbolehkan. Dan dia kasasinya ditolak. Artinya dia akan mendekam di sana 4,5 tahun lebih. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Alvin Lim menemukan kejanggalan-kejanggalan. Di P19 mati itu petunjuk kejaksaan ke kepolisian bahwa polisi harus memeriksa seluruh korban. Di mana jumlah korban adalah 23.000. Jadi 23.000 korban itu harus diperiksa satu per satu. Dengan tenggang waktu 120 hari. Karena polisi berhak menahan tersangka itu 120 hari. Ini petunjuk yang tidak bakal bisa dipenuhi. Nah, cuman karena saat itu korban Indosuria demo, kemudian akhirnya dari Kabareskrim, Agus, ya kan, memaksakan ini untuk selesai ataupun berupaya. Nah, ketika selesai pun di dalam persidangan, Pak ya, ini saya ambil dari video dari Cokro TV bahwa jaksa diduga tidak serius dalam menghadirkan saksi ahli yang penting, yang vital. Nah, satu kasusnya dari sini, Pak. Emang puas nggak dengan kinerja jaksa dalam membela para korban? Saya sebetulnya tidak puas dengan kinerja jaksa. Kenapa? Karena tadi itu dari pada saat pemanggilan saksi-saksi aja saya sebagai korban dilibatkan untuk nyari saksi itu yang diundang, untuk diundang. Karena kan kita kan ada paguyuban ya, jadi saya ditugaskan yang dekat dengan rumah untuk mencari saksi ini. Ternyata begitu saya konfirmasi ke dia, saya nggak dapat undangan. Dari jaksa katanya bilang begitu. Padahal jaksa bilang ke Bapak katanya udah pada diundang. Tapi kenyataannya orang-orang tersebut yang sudah lapor punya LP di Bareskrim untuk dipanggil jadi saksi, dia tidak tahu. Nanti alasannya undangannya bersurat lewat pos, tidak itu sampai. saya tidak tahu. Yang jelas saya berusaha supaya artinya hukum ini bisa berjalan gitu ya. Artinya jadi bisa. menurut Bapak pada saat persidangan itu tidak keluar ya saksi-saksi yang untuk memberatkan terdakwa ini? Iya ada, cuman tidak secara keseluruhan lah yang sesuai dengan list dari jaksa ya. Itu yang pertama. Nah, Anda lihat ya. Jadi ini ada something yang aneh. Jadi jaksa itu udah meminta korban untuk mengumpulkan saksi ahli bagaimana. Ketika saksi ahli ada, kemudian tiba-tiba pas hari hanya tiba-tiba nggak datang, nggak diurus. Dan salah satu saksi ahli adalah Bu Yanti Garnasi. Ini yang saya ngomong salah satu orang yang terpercaya. Pakar TPPU tidak dipanggil. Yang terjadi akhirnya apa? Imbasnya apa? Di dalam persidangan TPPU-nya ini tidak dibuktikan. TPPU-nya tidak dibuktikan. Tidak terbukti sama sekali. Makanya kalau menurut Pak Mahfud ini benar ya kembali lagi siapa benar salah kita nggak tahu. Orang itu kan bisa bersandiwara di dalam pengadilan. Nah, itu Pak Mahfud. Semoga infonya dipahami. Oke? Nah, kemudian ada satu statement Pak Mahfud yang menarik kawan-kawan. Ya, statementnya adalah ini. Main-mainnya mari kita kuat-kuatkan aja. Dia boleh membayar siapapun agar aman. Kita kejar terus agar dia membayar terus juga. Pak, kalau kan kasusnya banyak ini.
Nebisinidem, tidak ada nebisinidem. Nah, ini menarik nih, kata-katanya Pak Mahfud ini adalah dia boleh membayar siapapun agar aman. Artinya ini penyuapan telah terjadi nyata real. Dia bisa membayar siapapun. Artinya kan ini kan bukan tuduhan tapi memang kejadian. Dia sudah membayar siapapun. Pertanyaannya siapa? Nah, silakan ketik di komen. Saya nggak berani. Karena saya masih punya keluarga, saya masih tenang. Ya, saya bukan korban juga, ya, tapi ini saya membuka wawasan masyarakat. Siapanya ini loh, ya. Nah, kemudian statement Pak Mahfud ini sama persis dengan statement dari Kabarisskrim, ya, tentang kasus Indosuria. Kurang lebih statementnya seperti ini. Bolak-balik perkara yang dilakukan selama proses penyidikan untuk setiap tersangka hampir semuanya di atas 5 kali bolak-balik menangani tahap 1 ke kejaksaan, namun sampai dengan batas waktu penanganan yang menjadi kewenangan penyidik masih juga belum bisa P21. Oleh karena itu saya informasikan kepada rekan-rekan penyidik, sudah saya minta untuk tolong dipecah saja LP-nya, karena selama ini kita berupaya untuk menyatukan seluruh laporan yang kita terima dari seluruh Polda, Mabes Polri, kemudian Polda-Polda juga kita tarik laporannya, sehingga ini ternyata tidak bisa menyelesaikan perkara itu. Oleh karena itu saya arahkan kepada penyidik, tolong dicari lagi LP yang terkait dengan perbuatan yang bersangkutan. Karena ini bukan nebis idem, karena lokos dan temposnya berbeda-beda. Jadi ada 2 LP kalau nggak salah yang sudah ditingkatkan kepada penyidikan. Kalau Anda lihat persamaan bahasa artinya apa? Di dalam persekutuan ini saya melihat adalah satu grup yang melawan adalah grup Pak Mahfud yang di dalamnya ada Kabarisskrim. Melawan siapa? Kita tidak tahu. Tapi lawannya yang pasti bukan di bawah Pak Mahfud tapi di atas. Ya. Cuman yang saya sayangkan adalah ketika strategi ini dilakukan, maka kan strateginya akan kuat-kuatan antara pemerintah dan Henry Surya. Problemnya adalah ketika kuat-kuatan, uang dari korban Indosuria itu nasibnya bagaimana, Pak? Akhirnya nanti Henry Surya akan ketangkap ketika uangnya habis. Habis dinikmatin siapa? Dinikmatin ya yang siapa itu yang dibayar sama Henry Surya. Bukan dikembalikan ke korban. Padahal keinginan korban dalam mengangkat kasus ini adalah uang dikembalikan ke korban. Walaupun nggak full, tapi minimal ada keadilan, ada secerah harapan, minimal ada turut serta dari pemerintah untuk membuat mengayomi masyarakatnya. Tapi kalau strategi Pak Mahfud ini dijalankan, ya korban-korban Indosuria ya jangan harap Anda bisa mendapatkan jangan harap Anda bisa mendapatkan pengembalian karena ini sudah disiapkan perang antara pemerintah dengan pihak Indosuria. Dan perang ini apa? Siapa duluan habis itu yang kalah. Berarti Anda sisanya cuma dapat sisa berita gembira aja Malik. Akhirnya Henry Surya ditangkap setelah berperang dengan pemerintah. Mungkin begitu ya kisahnya ya. Nah, kenapa saya bikin video ini? Saya tidak ingin menyudutkan semua pihak. Siapa saya tahu orangnya, ya. Tapi saya tidak akan mengarahkan kepada entah ini satu orang, satu partai, apapun. Saya tidak ingin. Tapi saya ingin memberikan pesan kepada sang siapa ini, ya. Yang katanya Anda cinta Indonesia. Yang katanya Anda tidak haus dengan yang namanya kekuasaan. Tapi sadarkah Pak Tit, gitu kan? Apa yang Anda lakukan ini sedang menghancurkan bangsa Indonesia di masa mendatang. Karena ini akan menjadi sebuah showroom, ya kan? Ini akan menjadi sebuah showcase penegakan hukum di Indonesia. Bahwa yang terbukti jelas-jelas pidana pun bisa dirubah menjadi perdata, pelakunya lepas dari hukuman walaupun sudah garong 106 triliun.
Ini akan tercatat di tinta emas sejarah bangsa Indonesia, dan inilah yang akan Anda wariskan ke pemerintahan berikutnya. Jadi nanti 2024 next berikutnya gara-gara ini, gara-gara Anda, ya kan? Artinya terbuka celah, padahal biasanya nih ya kan, biasanya kalau penjahat bermain tuh lebih pada colong pengurangan hukuman, ya. Misalnya harusnya hukumannya 10 tahun kayak Indra Kents, jadi 4 tahun kayak Doni Salmanan, ya. Kayak robot trading ada yang hukumannya 10 tahun jadi 4 tahun. Ya bermainnya biasanya seperti itu. Yang which is ya saya maklum, ngono yang ngono mengojo ngono. Tapi dari yang bersalah puluhan ratusan triliun lepas. Ini akan diingat terus selama bertahun-tahun, dan ini akan menjadi patokan para penjahat, standar baru negosiasi penjahat ke oknum siapa ini. Jadi saya ingin mengetuk hati Bapak siapa ini. Pak, ingat umur. Anda nggak muda lagi. Mungkin Anda menikmati hidup ini sisa beberapa, ya puluhan tahun apa segala. Anda masa mau mewariskan kebobrokan yang terjadi kepada bangsa Indonesia ini? Anda ingat, kasus seperti ini terjadi 2200 tahun yang lalu di akhir dinasti Qin. Dinasti yang paling megah, yang akhirnya pertama kali menyatukan dunia, hancur gara-gara salah satunya kasus ini. Ini adalah tanda-tanda zaman. Apakah Anda mau mengulangi tanda-tanda zaman? Ini masih ada waktunya Anda bisa merevisi. Karena kasus ini belum berakhir, masih ada tahap terakhir yaitu kasasi. Mahkamah Agung. Ini masih bisa dirubah. Ini masih bisa ada kesempatan untuk menyelamatkan muka hukum bangsa Indonesia ini. Kalau ini biarkan kayak begini aja dan akhirnya Mahkamah Agung pun khilaf, waduh, bingung saya adalah. Tetap semangat walaupun kita berada di tengah keputusasaan. Sukses selalu bersama saya, Roy Sakti.